Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diingatkan satu hal, bahwa tema pada sore hari ini adalah fokusku menentukan tindakanku. Bapak Ibu boleh bicara dengan diri kita sendiri. Fokusku menentukan tindakanku. Fokusku menentukan tindakanku. Jadi apapun yang kita fokuskan itu sangat menentukan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Amin. Di sini kita akan belajar satu persatu apa itu fokus. Karena banyak orang yang bilang fokus ini sama dengan konsentrasi. Fokus ini selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya konsentrasi. Sebenarnya berbeda, Bapak Ibu. Fokus itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat memproses sebuah informasi yang didapat secara baik. Atau dengan kata lain, fokus adalah kemampuan berpikir untuk mengarahkan perhatian pada satu tugas, atau satu objek hingga sepenuhnya masuk dalam aktivitas tersebut tanpa jeda. Jadi saya ulang, fokus adalah kemampuan berpikir manusia untuk mengarahkan perhatian pada satu tugas hingga sepenuhnya dan masuk dalam aktivitas tersebut tanpa adanya jeda. Kalau konsentrasi, kemampuan manusia di dalam berpikir untuk memecahkan atau mengatasi suatu tugas atau masalah. Jadi berbeda fokus dengan konsentrasi. Yang lebih simpel, saya kasih contoh. Antara fokus dengan konsentrasi bedanya di mana? Saya akan kasih contoh. Di sebuah sekolah, kita semua pernah sekolah ya, kita semua tahu di pendidikan itu seperti apa. Ketika kita bersekolah, ada yang namanya seorang guru sedang mengajarkan murid-murid. Ketika guru itu sedang berbicara kepada murid-muridnya atau menerangkan satu pelajaran, yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah fokus kepada pelajaran tersebut. Fokus kepada apa yang diterangkan oleh sang guru. Nah, lalu konsentrasinya di mana? Konsentrasinya pada saat murid-murid akan diberikan sebuah pertanyaan atau soal. Disitulah murid-murid akan berkonsentrasi. Amin. Wah, tadi apa ya? Yang diterangkan guru apa ya? Oh, ini jawabannya apa ya? Tadi guru ngomong apa ya? Mereka akan berkonsentrasi di situ. Jadi konsentrasi adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Beda dengan fokus. Lalu yang saya kasih contoh lagi, di sebuah gereja, ya di GBI Kebun Mangga, semua jemaat akan fokus mendengarkan firman. Siapapun yang berdiri di tempat ini, baik penggembala, baik itu tamu dari luar dan lain sebagainya, semua jemaat akan fokus kepada firman Tuhan. Lalu di mana konsentrasinya? Konsentrasinya pada saat jemaat mengalami sakit. Apa yang dibicarakan tadi? Kita seringkali kan di sini di GBI Mangga sama GBI Duta Bandara sering mengadakan yang namanya healing center sama Pak Pendeta. Pada saat ini pada saat healing center kita akan mendengarkan firman. Semua jemaat akan fokus pada firman Tuhan. Konsentrasinya pada saat kita di rumah. Lalu ada sanak saudara yang sakit atau kita sendiri sakit misalnya, atau anak yang sakit atau tetangga yang sakit minta didoakan. Di situ kita akan berkonsentrasi. Apa yang Tuhan katakan ya tadi? Tuhan bicara apa ya? Oh, ternyata Tuhan bicara di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Tuhan bicara, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Mulai kita pergi. Yang namanya telah sembuh artinya sudah sembuh. Bukan akan sembuh, nanti sembuh. Atau kalau kata dokter, semoga lekas sembuh. Nggak ada. Di firman Tuhan tidak diajarkan semoga lekas sembuh. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Disitulah kita mulai mempraktekkan berkonsentrasi dengan apa yang diajarkan, baik itu di gereja, baik itu di ponsel-ponsel, baik itu di healing center,
Dimanapun kita berada, ketika ada firman Tuhan, kita fokus kepada firman-Nya dan konsentrasinya adalah kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang-orang sehat yang sedang melawan sakit. Saya diajarkan begitu. Kita bukan orang sakit. Kita adalah orang-orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Jadi sakit penyakit itu bisa dilawan. Di Lukas 5 ayat yang ke-1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Di sini ada kata mengerumuni. Mengerumuni itu apa sih? Berbondong-bondong, beramai-ramai mendekat. Ingin tahu apa sih? Mendekat kenapa? Kenapa orang banyak itu berusaha mendekat kepada Tuhan? Kenapa orang banyak itu berusaha untuk mendekati Yesus? Karena mereka haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Mereka selama ini hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman, mereka ingin tahu apa sih yang Tuhan sampaikan. Sehingga mereka memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman. Makanya di Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atau bisa juga mereka terkagum dengan apa yang Tuhan perbuat. Mereka ingin tahu apa sih Tuhan sedang buat apa sih? Kalau bahasanya sekarang itu kepo. Seringkali kita pengen kepo, apa sih? Kalau kepo zaman dulu, pengen dengar firman Tuhan, pengen tahu. Ketika ada seorang hamba Tuhan sedang berbincang tentang firman, kita buru-buru datang. Apa sih firman yang mau disampaikan? Kepo dan benar nggak apa-apa. Tapi yang seringkali terjadi kita kepo di dalam urusan orang. Itu yang membuat hidup kita jadi kita nggak kenal firman karena kita kepo dengan urusan orang lain. Jadi sebenarnya kepo itu udah dari dulu, dari zaman Tuhan itu udah ada. Cuman bedanya kalau dulu itu kepo karena kebenaran firman. Tetapi kalau sekarang keponya pengen dengar urusan orang lain, pengen tahu. Lalu yang kedua, Lukas yang ayat yang kedua dan ketiga, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dengar baik, ayat yang kedua dikatakan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan yang turun dan sedang membasuh jalan. Perhatikan baik. Simon dan teman-temannya pada saat itu tidak mendapatkan apa. Perhatikan di ayat yang kedua, Simon tidak mendapatkan apa. Simon tidak membawa apapun. Bahkan firman Tuhan katakan semalaman dia nelayan gak dapat apa. Bisa dibayangin semalam-malaman angin, dingin, gelap. Ketika pagi datang, gak ada satupun hasil tangkapan yang dia bawa. Ketika hal itu terjadi, ayat yang ketiga, Tuhan justru meminta Simon untuk mendorong perahunya ke tengah, supaya Tuhan bisa menyampaikan kebenaran. Di sini ada dua yang ada dibahas. Yang pertama, Tuhan tahu Simon dan teman-temannya tidak pasti mendapatkan apa. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Simon untuk mendorong perahu itu jauh ke tengah, sedikit ke tengah, supaya orang banyak mendengarkan firman Tuhan.
karena Tuhan bisa mengadakan mukjizat? Kenapa pada saat itu Tuhan tidak melakukan apapun buat Simon? Bukankah sangat mudah Tuhan melakukan mukjizatnya? Di sini ada dua versi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah keinginan Tuhan. Ada dua alasan. Kenapa pada saat itu Tuhan tidak buru-buru langsung suruh Simon tangkap ikan, baru dengerin firman? Tapi Tuhan lebih memilih menyampaikan kebenaran firman daripada melakukan mukjizat untuk Simon. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Di ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, Tuhan Yesus mengetahui. Tuhan Yesus tahu Simon dan teman-teman ini tidak dapat apa. Tapi Tuhan tidak melakukan apa. Ada dua alasan. Yang pertama adalah keinginan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak ingin manusia hanya fokus kepada mukjizat dan berkatnya saja. Kenapa hal itu dapat terjadi kepada Simon? Keinginan Tuhan adalah Tuhan tidak mau atau tidak ingin manusia fokus kepada mukjizat atau berkatnya Tuhan saja. Dia nggak mau. Tuhan nggak mau. Kita hanya fokus kepada berkatnya Tuhan. Kita hanya fokus kepada mukjizatnya Tuhan. Di sana ada kesembuhan nggak? Didoain sembuh. Sebenarnya yang membuat sembuh itu bukan gembala kita, bukannya pendeta kita, tapi iman kita yang memiliki. Ketika kita memiliki kesembuhan, kita datang sama Pak Pendeta, kita didoakan, kita sembuh. Bukan Pak Pendeta punya ilmu menyembuhin penyakit, tapi iman kita di dalam Tuhan. Makanya seringkali ketika Tuhan menyembuhkan, selalu dikatakan imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan. Jadi iman yang dapat menyembuhkan. Bukan kita jauh-jauh. Oh, di daerah sana ada nih, ya kan, batu dicemplungin air terus diminum, sembuh. Itu jangan dulu berbondong-bondong. Sebenarnya bukan batu, tapi karena iman kita ingin sembuh, makanya kita bisa sembuh. Dan Tuhan tidak mau fokus manusia itu hanya kepada mukjizat dan berkatnya saja, tetapi ada hal yang lebih penting yang dibutuhkan bagi semua orang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang lebih penting, ada hal yang lebih penting yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan bagi semua orang adalah kebenaran firman Tuhan. Ingat di Matius 4 ayat yang keempat, di mana Tuhan sedang dicobai di padang gurun. Iblis memerintahkan kepada Tuhan, jadikan batu itu menjadi roti. Apa yang Tuhan katakan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu di Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini menjadi satu alasan kenapa Tuhan tidak langsung memberikan mukjizatnya buat Simon dan teman-teman. Mungkin kalau pada saat itu Tuhan menyatakan mukjizatnya, wah, orang ngejar Tuhan bukan karena firman. Orang ngejar Tuhan bukan karena firman, tetapi karena berkatnya. Wah, saya harus dekat sama Tuhan, siapa tahu Tuhan kasih saya ini. Wah, saya harus dekat ke sini ke Tuhan, siapa tahu Tuhan kasih mukjizat saya ini. Tuhan tidak mau kita fokus kepada berkat dan mukjizat, tapi Tuhan mau kita fokus kepada apa yang dikatakan oleh firman. Dan keingat yang kedua, alasan yang kedua adalah keinginan manusia. Kita coba imajinasikan dalam diri kita. Kita coba berpikir, kita mengimajinasikan firman yang kedua dan ketiga ini di dalam pikiran kita. Kita pergi nih, nangkap ikan semalaman, pulang gak mau hasil. Gimana kira-kira? Sekali lagi saya tanya. Jadi kita belajar imajinasikan firman supaya kita tahu dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Pada saat kita nih, anggaplah kita nelayan, kita pergi nih melaut, semalaman kita pergi kedinginan, gelap, mungkin juga kelaparan.
Karena nggak ada makan. Pulang tanpa hasil. Apa yang kita rasakan? Capek, kecewa, kesel. Sering kali aja kita kalau pulang kerja di rumah nggak ada makanan, ngamuk-ngamuk. Ada yang suami kayak gitu. Istri ngapain aja sih di rumah? Pulang kerja, saya capek-capek, nggak ada makanan. Ini semalaman, anggaplah 12 jam dia di tengah laut, nggak bawa apa-apa, capek, maunya cepet-cepet istirahat. Perasaan Simon itu kesel, apalagi ketika Tuhan suruh, tolong dong Simon, dorongin perahunya ke tengah sedikit. Saya mau menyampaikan firman, oh pasti emosi, kesel, marah, kecewa sama Tuhan. Pasti secara daging, secara emosi kita marah sama Tuhan. Karena apa? Kenapa Simon marah? Karena di ayat yang kedua dikatakan Tuhan Yesus tahu bahwa Simon dan teman-temannya nggak dapat apa-apa. Itu yang membuat Simon kecewa, kesel. Sama dengan hidup kita. Seringkali apa yang kita tidak dapatkan dari Tuhan membuat kita kecewa. Apa yang kita minta dari Tuhan dan tidak terpenuhi pada saat itu membuat kita marah, emosi, bahkan sampai mengancam Tuhan. Ada yang mengancam Tuhan. Tuhan, kalau saya nggak bisa begini, saya nggak mau ke gereja. Tuhan, kalau saya nggak begini, saya nggak mau ibadah deh Tuhan. Saya nggak mau lagi komsel. Saya nggak mau ikut-ikut doa Tuhan. Saya nggak mau kemana-mana deh Tuhan. Marah, kecewa, ngancam Tuhan. Nah, kita balik lagi siapa diri kita ngancam Tuhan? Siapa kita yang bisa mengancam Tuhan? Kenapa kita sering melakukan hal itu? Karena kita merasa Tuhan tidak melakukan apapun buat kita. Padahal Tuhan tahu apa yang kita alami. Itulah. Jadi keinginan Tuhan dengan keinginan kita berbeda. Kalau Tuhan mau, kita dengerin dulu firman-Nya, fokus sama firman-Nya, mujizat dan berkat akan mengikut. Kalau kita fokus ke mujizat dan berkat, sampai kapanpun kita tidak kenal yang namanya firman.